Oke, berbicara soal bias psikologi Akagami Yonko nih memang tak akan ada habisnya. Setelah apa yang dilakukannya di movie Red kala itu membuat kita itu tambah yakin nih jika sang ini telah memainkan plan besarnya tersendiri. Dia bukanlah karakter bajak laut jahat, tetapi memiliki pendiriannya sendiri yang akan menggunakan taringnya nih jika teritorinya itu diusik. Dunia bajak laut yang sekarang gencar membahas perihal Akuma no Mi sendiri nih, sang ikut terlibat di dalamnya. Tapi uniknya, kelompoknya ini berbeda dengan milik Yonko Kurohige. Tak ada satupun anggotanya yang menggunakan Akuma no Mi Devil Fruit itu. Artinya nih, mereka itu tak ada masalah jika tenggelam di lautan, karena satu sama lain nih bisa saling membantu berenang dan akan menyelamatkannya. Berbeda dengan Kurohige sendiri, jika salah satunya itu tenggelam, mereka tak akan bisa menyelamatkan orang lain. Jadi bisa jadi mereka akan saling mengkhianati satu sama lain nih. Nah, yang menarik sampai sekarang ini, inilah satu-satunya Yonko nih yang tahu mengenai buah iblis raja itu, bahkan sejak era masa lalu. Nah, kita mulai bahas lebih dalam dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai teori efek pergerakan Akagami Sang yang menimbulkan kontradiksi nih, bahkan master plan terbesarnya itu mendapatkan buah iblis raja dan menciptakan sejarah. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sejarah itu akan selalu berulang. Nah, hal ini didasari karena pengalaman manusia sendiri dari peristiwa masa lalu yang kemudian diterapkan kembali di masa kini atau masa depan. Yang beda itu hanyalah istilah penamaannya saja. Nah, demikian pula tentang era bajak laut. Berulang-ulang tanpa sedikit pun jenuh, dan yang membedakan itu adalah modifikasinya saja. Semua itu terjadi disesuaikan dengan tingkat peradaban manusianya itu sendiri. Nah, itulah pepatah lama yang mungkin akan terkait nih dengan Akagami Sang, seorang Yonko dunia baru. Dengan beragam perspektif bias pertanyaan nih, dia ini jahat atau baik, villain atau hero dalam dunia One Piece sendiri. Nah, tapi dalam movie Uta kemarin kita sudah tergambarkan lebih jauh nih jika kru bajak laut ini berisikan orang-orang yang bijak. Mereka tidak sepenuhnya jahat, dan inilah satu-satunya bajak laut yang tak suka membuat masalah, tetapi akan melakukan pergerakan jika teritorinya itu dirusak. Nah, sang ini memang sangatlah terbilang unik nih. Daripada membuat masalah dan menghebohkan dunia baru, dia lebih memilih master plan-nya sendiri yang pada akhirnya akan membawanya ke satu titik di mana itu tujuan dia sebenarnya. Kita tahu pula bahwa sejarah itu berulang, tapi terkadang juga ada orang-orang perantara yang menyukseskan perulangan sejarah itu tadi. Kita tahu pula nih, kita semua sempat berspekulasi kala itu jika sang ini sendiri mengemban pesan dari kaptennya dahulu, Goldie Roger, untuk mewujudkan impian dari Joy Boy. Kalau itu dalam hipotesa yang berjumlah 6 part kemarin itu kita telah membreakdown gambaran lebih besarnya dan sangat jelas di sana itu. Dan jika kebenarannya seperti itu nih, maka emang sudah bukan rahasia umum lagi nih bagi para kru Red Hat Pirate sendiri bahwa sang itu telah mengetahui buah iblis raja untuk mensukseskan salah satu master plan-nya itu. Penemuan terbesar sang sepanjang sejarah adalah buah iblis sendiri. Entah ada alasan apa sang itu berani-beraninya mengambil ataupun merampas harta tertinggi itu yang awalnya dipegang oleh Wuswo, anggota dari CP0 kala itu, yang kemudian beberapa tahun lagi melahirkan bocah yang membuat pemerintahan dunia itu gentar nih. Dan sekarang mereka tambah panik pula jika buah iblis itu telah terbangun jiwa yang sebenarnya sosok tertinggi dari dewa matahari yang dikenal sebagai Nika. Nah, di art yang sekarang akan mengulas lebih dalam nih tentang Akuma no Mi itu akan semakin menarik lagi. Kenapa? Ya, Dr. Vega apa? Cerita sang sendiri itu menarik lebih lanjut nih, karena kita tahu dalam sebuah Devil Fruit yang ia curi dari angkatan laut itu yang dikenal sebagai Wuswo kala itu, ini baru diketahui saat di Wano Kuni kemarin. Nah, kala itu nih, Wuswo yang disuruh menjaga buah iblis ini sebelum akan diberikan ke pihak yang berwenang, ke angkatan laut atau bahkan Gorosei. Tidak tahu kenapa nih terjadi sebuah masalah yang belum diceritakan pasti kala itu dan buat banyak teori liar, namun ternyata kebenaran sudah terungkapkan.
Juga Hushu sendiri juga penasaran kenapa bajak laut sebesar Yonko Akagami itu mau-maunya merebut buah iblisnya, yang kala itu dia pikir hanyalah sebuah karet. Nah, setelah peristiwa itulah buah yang dikenal sebagai Hito Hitonomi yang diketahui pemerintahan dunia itu hilang begitu saja. Tetapi para guru saya sendiri juga sadar betul bahwa buah itu serasa memiliki pemikirannya sendiri dan selalu serasa menjauh dari kejaran pemerintahan dunia. Ya, hanya buah satu yang bisa melakukan itu adalah tipe-tipe dari Zoan. Dari sini penemuan terbesar sang pertama itu dimulai nih. Buah iblis yang awalnya dimanipulasi menjadi Gomu Gomu no Mi karet itu, entah sudah berapa lama buah iblis itu berada di kapal Akagami sampai ketika mereka beristirahat di sebuah pulau di mana kampung Luffy kala itu. Bahkan di anime itu diperlihatkan secara misterius nih, sang itu tertawa kecil dan melihat pandangan serius ketika membuka kotak harta karun tersebut yang berisikan Gomu Gomu. Bahkan ketika putrinya Uta nih kala itu menanyakan apakah itu untuknya, dia mengatakan, "Tidak, ini tidak bisa kuberikan padamu, Uta." Dan mereka baru saja melihat sebuah pulau kala itu nih, tepat di depan mata mereka. Itu adalah kerajaan Goa, dan mereka akan berlabuh di sana sementara waktu. Dari sinilah sekarang kita sering mendapati teori seputaran doktrin Akagami nih. Tetapi setelah sejauh ini kita mendapatkan secara pasti alur cerita bagaimana sang itu mendapatkan buah iblis dari Hushu yang jelas mereka rampas itu, lalu mampir ke Goa sendiri dan mencari seseorang yang memiliki jiwa kebebasan seperti kaptennya dahulu, Goldie Roger. Jika kalian ingat pula, karena inilah kita sempat menganggap jika sang itu telah membuat mastermind-nya sendiri, di mana ia melakukan doktrin kepada Mugiwara Luffy sampai sekarang. Nah, jika kalian penasaran bisa cek nih mega teori Akagami sang mencuci otak Luffy dan doktrin buah iblis tersebut. Karena pada akhirnya kita tahu pula 20 tahunan ke depan memang akan menjadi miskonsepsi nih bahwa itu adalah manipulasi terbesar seseorang Akagami. Nah, sampai saatnya tiba, Luffy yang kelaparan itu kita ingat bahwa ia akhirnya memakan Gomu Gomu no Mi itu, dan sang sendiri tentu tersentak kala itu. Lucky Road juga sangat khawatir jika Luffy memakannya. Nah, setelah mereka cek nih, ya Luffy lah orang yang memakan buah yang ada dalam kotak harta karun tersebut. Setelah peristiwa itulah dimulai doktrin sang kepada Luffy yang sering gak bilang jika itu adalah buah iblis karet Gomu Gomu no Mi. Artinya, jika kau sudah memakannya, maka kau tidak akan sanggup berenang menghadapi lautan di luar sana. Itu adalah sebuah pantangan. Gap kala itu selalu mengingat bahwa sang itulah adalah orang yang selalu membujuk Luffy dan akhirnya menjadi bajak laut. Tetapi Luffy sendiri sebenarnya juga sangat ingin menjadi seorang bajak laut, dan kebetulan sang itu adalah panutannya. Sampai di akhir perpisahannya kala itu kita ingat nih bahwa peristiwa besar terjadi. Luffy yang diculik kala itu akhirnya kembali diselamatkan oleh sang dengan mengorbankan tangannya karena dimakan oleh Saking. Namun peristiwa itu sepertinya menggetarkan rasa Luffy akan kekagumannya dan ketakutannya kepada sang sendiri. Peristiwa itulah yang akhirnya juga membuat sang itu membuat keputusan besar nih. Ia memberikan topi jerami itu kepada seseorang yang memiliki jiwa kebebasan murni seperti kaptennya dahulu, Rogers. Hal itulah lantas ia beritahukan kepada gurunya di masa lalu, Silver Rayleigh di Sabao di Archipelago. Nah, tahun berlalu, hari berganti sampai pertempuran di perang puncak marinir kala itu, Luffy yang membeku karena Portgas di Estus tewas kala itu nih. Semua akhirnya diberhentikan setelah kedatangan Yonko Akagami, dan ia kembalikan lagi topi itu kepada Luffy karena belum sepantasnya Luffy bertemu dengannya. Nah, di pertempuran Wano Kuni kala itu nih akhirnya sedikit demi sedikit rahasia penemuan dan doktrin sang itu sepertinya berhasil dan akan terbongkar. Jika sebenarnya buah iblis Luffy itu bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hitonomi model mythical Zoan Nika. Dan itulah buah iblis sudah 500-an tahun dicari pemerintahan dunia. Setelah didapatkan di Wushu kala itu yang diambil oleh sang dan diterbangun kekuatannya, sebenarnya ketika melampaui batasan melawan Kaido nih, genderang perang Joy Boy itu juga terlahir pula dari buah iblis tersebut. Bahkan buah iblis itulah mampu manipulasi seluruh ruangan dan area sekitar layaknya Logia. Dewan Matahari Nika adalah sebutan lain dari representasi Hito Hitonomi yang awalnya dibawa oleh sang itu, dan itulah mythical Zoan. Kita tahu pula bahwa sang sendiri itu berpengaruh dalam perkembangan jalan cerita Luffy sendiri, atau bahkan dia adalah seorang yang menciptakan Joy Boy dan terbangun kembali dalam diri Luffy untuk membuat dunia peryonkwan sekarang menjadi heboh karenanya. Tanpa adanya sang nih, kisah kebenaran Gomu Gomu no Mi itu menjadi Hito Hitonomi itu tidaklah seheboh seperti sekarang. Bahkan jika dicermati kala itu nih, sang selalu tersenyum dan antusias melihat perkembangan seseorang yang telah ia bentuk dari masa lalu. Ia tersenyum ketika Luffy itu mengatakan jenderal terkuat Kaido. Ia datang ketika Luffy dalam bahaya di perang puncak Marineford untuk menghentikan tragedi yang tidak diinginkan. Atau bahkan sang sudah merencanakan jika kebangkitan Joy Boy itu adalah ketika melawan makhluk terkuat di kisah One Piece sendiri, Yonko Kaido kala itu.
Dan sedikit paradoksnya sendiri, sejak usia muda nih, Kaido sendiri juga berkali-kali bilang kepada King Arbel, komandan pertamanya itu, jika orang yang benar-benar bisa mengalahkannya nanti adalah pria yang selalu memberikan senyuman dalam setiap pertempuran. Orang itu dikenal sebagai Joy Boy. Nah, dari sini nih, efek bagaimana sang itu merancang master plan-nya itu memang sangatlah menakjubkan. Kemampuannya itu tak hanya terletak pada teknik haki penakut yang ia miliki, tetapi pada kejernihan berpikir nih dalam membuat master plan yang akan membawa ke tujuan bajak laut rambut merah yang sebenarnya. Nah, sama seperti yang ia bilang dalam akhir saga Wano Kuni kala itu. Oke, sudah saatnya back kita ikut terlibat dalam perang besar ini, One Piece. Nah, langkah apa nih yang akan dilakukan oleh Yonko Akagami sendiri? Pergerakannya itu akan selalu menimbulkan efek besar nih, akan menjadi bias bagi para fans semuanya. Seorang Yonko yang mengetahui value tinggi dari Gomu Gomu no Mi sendiri, dan akhirnya menunjukkan wujud aslinya nih dari perantara jiwa Akuma no Mi itu yang keluar dari buah iblisnya Luffy, God of the Sun, Nika. Dan itu adalah salah satu rancangan sang yang dia sendiri ikut terlibat di dalamnya di zaman ini. So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai efek pergerakan Yonko Akagami dan juga master plan besarnya itu ketika mendapatkan buah iblis raja Hito-Hito no Mi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton Meteor TV and we'll be come back.